Ibu bangsa, Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879. Kartini dilahirkan dari kalangan priai atau bangsawan. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sastroningrat, seorang putih yang diangkat menjadi bupati. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakaknya Pangeran Aryo Jononigroho, salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Els. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena akan. Sejak itu Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman. Salah satunya adalah Rosa Abendonan yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang jauh tertinggal. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya di Holland. Kartini tidak hanya semata-mata menulis tentang emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial. Kartini berjuang wanita agar memperoleh kebebasan. Dia juga berjuang untuk otonomi wanita dan bersamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang. Kartini, pelopor emansipasi wanita Indonesia dan perannya di era reformasi 4.0. Pada 21 April, lebih tepatnya sudah 140 tahun sejak tahun 1879, Raden Ajeng Kartini atau lebih tepatnya disebut Raden Ayu Kartini lahir di Jepara pada Jawa Tengah. Era Kartini merupakan perlawanan nasional Indonesia dan sosok figur emansipatoris, pahlawan perempuan yang hari kelahirannya diperingati setiap 21 April ini, berjuang keras untuk kesetaraan bagi para wanita di Indonesia. R.A. Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita karena pada saat itu keberadaan kaum hawa seringkali tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. R.A. Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama pria. Perjuangan dari R.A. Kartini ini benar-benar berpengaruh besar bagi para wanita Indonesia. Selain memperjuangkan kesetaraan kaum hawa, R.A. Kartini juga memperjuangkan bidang sosial, hukum, serta khususnya pendidikan. Revolusi Industri 4.0 merupakan momen yang harus dimanfaatkan karena merupakan potensi bagi para perempuan untuk bekerja di industri digital. Teknologi yang ada pada saat ini sudah sangat membantu para wanita untuk memanfaatkan menjadi sebuah peluang bisnis. Namun literasi digital bagi kaum perempuan secara umum yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut dalam keseharian mereka. Kartini di era revolusi 4.0 harus memiliki power untuk mendobrak dan melahirkan generasi yang luar biasa dengan berpikir secara logis, rasional akan informasi yang diterima dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Para Kartini milenial harus mengutamakan pendidikan sebagai kunci keberhasilan suatu bangsa untuk melawan radikalisme serta menjadikan bentuk pribadi generasi milenial yang inovatif, mandiri, cerdas dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia
bila kaum perempuan dididik baik-baik dan untuk keperluan perempuan itu sendiri. Berharaplah kaum dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Mahasiswa merupakan sebutan untuk seorang yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Beberapa peran dan fungsi mahasiswa dalam masyarakat, di antaranya sebagai agen of change, sebagai penjaga nilai-nilai, sebagai iron star, serta sebagai pengontrol kehidupan sosial mahasiswi merupakan salah satu instrumen penting dalam sivitas akademika di sebuah perguruan tinggi. Dewasa ini menjadi mahasiswa yang dituntut menjadi apapun dan siapapun, selalu siap dan bisa diandalkan, merupakan hal yang wajib dikuasai. Bukan lagi tentang feminisme atau patriarki, namun saatnya emansipasi mahasiswi bukan berarti mengungguli, namun berjalan berdampingan antara laki-laki dan perempuan agar tercapainya kemaslahatan. Menggaungkan kembali apa yang telah diperjuangkan R.A. Kartini dalam menyetarakan hak-hak wanita menjadi sama dengan laki-laki. Maka dengan bertumbuh dengan tanggung jawab yang sama serta sikap yang bijaksana dalam penyayang, diharapkan wanita dapat menjadi tolak ukur sebuah emansipasi. Teori pendidikan multikultural di dalam dunia pendidikan. Telah begitu banyak para tokoh di masa sebelumnya mengemukakan mengenai beberapa teori dari pendidikan multikulturalisme. Namun di masa sekarang telah begitu banyak juga kita melihat Indonesia memiliki masalah tersendiri mengenai multikulturalisme tersebut. Sejak Indonesia belum merdeka, negara kita telah memiliki berbagai keanekaragaman seperti suku, ras, agama, dan sebagainya. Namun di Indonesia belum berhasil menemukan solusi efektifnya sendiri apabila terdapat masalah dari keanekaragaman atau masalah yang multikulturalisme. Untuk itu, Indonesia memerlukan teori pendidikan multikulturalisme yang dapat benar-benar diterapkan untuk mencegah dengan efektif konflik multikultural yang lebih berkepanjangan. Seperti misalnya kesalahpahaman komunikasi antar budaya yang disinyalir berawal dari pola interaksi yang berbeda. Kembali kepada tokoh yang mengemukakan teori pendidikan multikulturalisme tadi, yang salah satunya yaitu Judith M. Green. Ia menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di AS, negara lain pun termasuk Indonesia harus mengakomodasi atau menghargai berbagai kelompok kecil atau minoritas dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap ketentuan budaya dominan. Secara unik, Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi kebudayaan yang ada. Dengan tim kelompok memperoleh kekuatan dan kekuasaan, membawa perubahan seperti peningkatan upah dan keamanan. Bangsa Amerika pun selalu memandang pendidikan sebagai cara perubahan yang efektif, baik secara personal maupun sosial, sehingga lewat pendidikan Amerika meraih kesuksesan terbesar dalam transformasi. Apabila Indonesia mencoba untuk menyelesaikan masalah multikultural yang sering muncul dengan memasukkan pendidikan ke dalam masyarakat yang penuh keanekaragaman, dan juga seperti di dalam kampus kita ini ada banyak keanekaragaman, maka dengan sendirinya pendidikan Indonesia dapat juga meraih kesuksesan seperti Amerika, karena mengunjung
menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan dengan tidak menjadikannya sebagai musuh, bahkan memasukkannya pada sistem pendidikan. Apabila Indonesia dapat menjadikan pendidikan multikulturalisme selalu bersamaan di dalam negaranya, maka itulah kuncinya kedamaian dan ketentraman negara yang hebat ini. Akan sangat disayangkan apabila di negara Indonesia tidak menganut teori pendidikan multikulturalisme ini, karena teori pendidikan multikulturalisme ini dapat membawa Indonesia untuk lebih menghargai adanya keanekaragaman